Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di tempat sederhana ini untuk mereview buku dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Rasul junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju seperti sekarang ini. Yang sebelum kita mereview buku ini, saya akan membacakan judul buku ini itu Gila Baca ala Ulama yang dibuat oleh Ali bin Muhammad Al Imran. Selanjutnya saya persilahkan kepada pereview buku kita yaitu Adik Jaya Hasan, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kakanda Badan Pertimbangan Organisasi beserta jajarannya, yang terhormat Kakanda Ketua Umum HMPS Pendidikan IPA FMIPA UNM periode 2022-2023, dan yang terhormat Kakandaku sekalian yang berbahagia. Jadi kali ini saya akan pertama-tama saya sedikit mendisklaimer bahwasanya di sini saya bukan seorang kutu buku atau pembaca profesional. Saya di sini hanya diberikan tanggung jawab untuk mereview apa yang saya telah baca. Namun apa yang saya telah baca juga ini saya masih pelajari. Jadi kita di sini sama-sama belajar tentang buku ini. Jadi kakak-kakak, semoga dengan saya sampaikan apa-apa yang di buku ini, kakak-kakak akan membaca dari buku ini. Ya. Baik, pertama-tama saya kenalkan dari judulnya. Gila Baca ala Ulama, potret keteladanan para ulama dalam menuntut ilmu. Nah, jadi dapat kita lihat judulnya, mungkin kakak-kakak sudah bertanya-tanya kenapa gila. Jadi gila ini tanda kutip, gila terhadap ilmu. Nah, gila terhadap ilmu. Jadi di sini banyak sekali motivasi di dalam buku ini. Nah, penulisnya itu Ali bin Muhammad Al Imran. Tahun pertama terbit atau cetakan pertama buku ini pada tahun 2018. Buku ini sudah di tahun kemarin yang saya dapat datanya, buku ini sudah dibaca 200.000 kali. Ya. Baik, di sini saya akan sedikit membacakan apa yang ada di sampul belakang buku ini. Yang saya bacakan sedikit. Membaca adalah aktivitas yang mulia. Ia adalah gerbang utama ilmu. Dengannya ilmu akan bertambah. Membaca adalah perintah pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Taala tidak memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta tambahan kecuali dalam hal ilmu. Sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya, "Duhai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu." Quran surat Taha ayat 20. Buku ini akan memotret kecintaan, semangat dan dedikasi para ulama dalam menimba ilmu. Bagaimana kehidupan para ulama yang selalu rakus, tanda kutip, terhadap ilmu dan tidak pernah merasa kenyang terhadap ilmu, lebih khusus dalam menelaah dan membaca ilmu. Nah, buku ini akan menyajikan kisah para ulama yang gila akan ilmu, hingga mereka menjadikan buku sebagai teman setianya. Hingga kemanapun tak lepas dari buku, dengan lahapnya mereka melumat habis buku yang mereka baca. Ada atau di sini yang terkutip ulama, beliau telah membaca 200.000 jilid buku. Saking beliau cintanya terhadap buku. Nah, ada pula yang
mendengarkan bacaan dari Sahih Al-Bukhari di hadapan gurunya hanya dalam 3 kali pertemuan. Dan banyak lagi kisah-kisah yang mengundang decak kagum seperti itu. Dan poin-poin yang kita dapat dari akan dapat dari buku ini, yang pertama itu adalah motivasi untuk selalu menambah dan mendalami ilmu. Yang kedua, kecintaan para ulama terhadap buku. Yang ketiga, ada kisah para ulama dalam membaca buku tebal dalam waktu singkat. Dan ada juga kisah ulama yang membaca satu buku secara berulang-ulang. Dan yang terakhir ada tips mendalami ilmu dan rambu-rambu dalam membaca. Nah, baik. Jadi itu tadi sedikit yang saya bacakan dari sampul belakang buku ini. Mungkin sudah cukup terlihat menarik ya, karena sini sampai ada yang mengatakan ulama 200.000 jilid buku yang telah ia baca, saking cintanya kepada buku. Dan saya di sini sedikit mengutip isi yang terdapat di dalam buku ini. Pada bab pertama itu saya kutip di sini motivasi dalam membaca. Yang pertama di sini, jangan pernah engkau merasa puas terhadap ilmumu, sebab perasaan puas akan menunjukkan kurangnya perhatian terhadap ilmu. Ketika engkau kurang perhatian, maka engkau lama-kelamaan akan meninggalkan ilmu tersebut. Ketika engkau meninggalkan ilmu tersebut, engkau akan bodoh. Nah, jadi salah satu yang menurut saya motivasi yang sangat bagus. Jadi kita tidak boleh puas terhadap ilmu atau kenyang terhadap ilmu. Jadi kita harus menuntut ilmu sampai kita meninggal, seperti itu. Yang kedua yang saya kutip dari buku ini ada ilmu hanya didapat dengan 6 hal. Yang pertama, kecerdasan. Nah, dari sini kecerdasan bisa mungkin kalau dengar saja satu kecerdasan. Jadi kalau orang bodoh mungkin tidak dapat ilmu. Jadi kecerdasan ada salah satunya kecerdasan. Pertama, yang kedua itu ada ketamakan. Ketamakan terhadap ilmu. Jadi kita harus tamak atau rakus terhadap ilmu. Yang ketiga ada kesungguhan. Jadi ketika kita menuntut ilmu kita harus bersungguh-sungguh. Yang keempat ada harta. Jadi kita juga harus menuntut ilmu, harus juga ada harta, karena tanpa harta mungkin kita juga susah untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian ada bimbingan dari ustadz. Dan yang terakhir dalam waktu yang panjang. Nah, jadi maksud dari dalam waktu yang panjang, semakin lama kita mempelajari ilmu tersebut, maka kita akan semakin memahaminya. Nah, seperti itu kakak-kakak. Jadi, kemudian ada yang saya kutip yang mungkin menarik ya dari buku ini. Ada yang dia tulis poinnya bahwasanya buku lebih dahsyat daripada 3 istri. Nah, buku lebih dahsyat dari 3 istri dipertanyakan. Nah, jadi di sini ada ulama di sini yang mengatakan dalam buku ini. Saya tidak mau bilang ulamanya biar kakak-kakak penasaran terhadap bukunya. Nah, jadi ia mengatakan keponakanku pernah berkata pamanku sangat cinta terhadap keluarganya. Saking cintanya ia tidak ingin memadukan istrinya maupun membeli budak untuk dinikahi. Namun istrinya mengeluh, sungguh buku-buku ini lebih berat bagiku daripada 3 wanita yang dia jadikan madu bagiku. Jadi saking cintanya ini suaminya terhadap buku sampai istrinya mengeluh terhadap keponakannya. Nah, itu salah satu menurut kutipan yang menarik menurut saya di dalam buku ini. Ada juga ulama yang sampai dia membaca 1000 juz hadis dan menulis 10 juz dalam 100 hari saja. Saking
ia telah keteguhannya terhadap menuntut ilmu. Dan yang saya kutip di selanjutnya itu ada, membaca satu buku sebanyak 3 kali lebih bermanfaat daripada membaca 3 buku dengan sekali baca. Ya, jadi maksudnya di sini kita lebih baik membaca ulang-ulang buku tersebut. Sebelum kita pahami, kita baca-baca ulang dulu sampai kita pahami sebelum kita mengambil buku yang lain lagi. Nah, agar kita lebih paham terhadap buku itu. Jadi kita tidak boleh meninggalkan buku itu sebelum kita pahami isinya, seperti itu. Nah, kemudian di bab terakhir itu ada yang saya ambil, metode pengambilan ilmu. Nah, jadi ada 2 metode pengambilan ilmu. Yang pertama itu adalah metode masyafalah. Nah, masyafalah ini metode mengambil ilmu dari para ulama atau orang-orang yang paham terhadap ilmu tersebut. Nah, jadi itu salah satu metode. Yang kedua itu membaca buku. Nah, kenapa membaca buku? Karena kita tahu buku ialah tempat atau dikumpulkannya semua ilmu. Jadi semua ilmu itu ada di buku, seperti itu. Nah, jadi tips ini kita harus menyeimbangkannya dari metode masyafahah dan membaca buku. Nah, kita tidak boleh yang saya pahami di sini, kita tidak boleh membaca buku tanpa ada pendamping atau guru kita. Nah, karena ketika kita membaca itu akan hanya sekilas terlewat di pikiran kita. Kita harus mempunyai guru yang menjelaskan kita detail daripada ilmu ini. Nah, seperti itu. Jadi itu sedikit yang saya kutip dari buku ini. Mungkin teman-teman atau kakak-kakak dan teman-teman sudah penasaran terhadap bukunya, ya silahkan kakak-kakak atau teman-teman membaca buku ini. Jadi buku ini sudah banyak diperjualbelikan di toko-toko online, dan mungkin juga saya sudah ada PDF-nya seperti itu. Jadi bisa saya bagikan nanti ke kakak-kakak dan teman-teman seperti itu. Jadi aku penasaran terhadap buku ini. Nah, kenapa juga saya memilih buku ini untuk direview? Jadi kan saya tadi disclaimer di awal bahwasanya saya bukan seorang kutu buku. Saya sangat malas terhadap buku, melihat buku saja saya malas. Nah, tapi ketika saya ini diberikan buku oleh teman saya, menarik, judulnya dari Gila Baca ala Ulama. Nah, ketika saya membacanya, di situ setelah saya membacanya ini kayak keluar jiwa-jiwa membaca terus menerus. Nah, jadi keluar semangat tak membaca ketika sudah membaca semua isi dari buku ini, karena banyak sekali motivasi-motivasi, cerita-cerita para ulama dalam menuntut ilmu. Nah, di situ sangat memotivasi kita untuk membaca. Nah, dari sinilah saya alhamdulillah sudah masih kadang-kadang membaca buku seperti itu. Dari yang tidak suka menjadi bisa suka terhadap buku karena buku ini. Nah, jadi saya sangat sarankan terhadap kakak-kakak untuk membaca buku ini seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dari buku ini. Jadi buku ini kalau kakak-kakak masih ragu dalam membaca, masih tanggung-tanggung dalam membaca, tidak bersungguh-sungguh, mungkin bisa memilih buku ini terlebih dahulu untuk dijadikan bahan awalan untuk membaca, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat review dari buku ini. Saya kembalikan dulu ke moderator. Oke, itulah tadi yang bisa dipaparkan oleh adik kita itu, Adik Jaya dari Gila Baca ala Ulama. Di sini apakah ada yang ingin dipertanyakan tentang Saya ingin bertanya kepada saudara penulis buku, apa motivasi yang saudara dapatkan dari buku ini sehingga saudara termotivasi untuk melakukan review buku?
dan mengapa buku yang teman ambil ini, saudara ambil ini adalah buku gila baca ulama. Kenapa bukan buku retorika, kepemimpinan, keilmuan, ketuhanan dan lain sebagainya? Kenapa buku ini? Apa yang bisa dipetik atau apakah yang menarik dari buku ini sehingga saudara jadikan sebagai buku pada buku kali ini? Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Ketum. Jadi mengapa saya membawakan buku Gila Baca ala Ulama? Yang pertama tadi yang di awal saya diberikan tanggung jawab untuk mereview buku kali ini. Nah, ketika saya diberikan itu, saya juga sementara membaca buku ini. Nah, saya sementara membaca buku ini. Jadi kemudian setelah saya membaca buku ini, saya tiba-tiba terbesit hatinya, mungkin ini bagus saya review karena cocok untuk para kaum yang ingin melakukan atau membaca buku. Karena di dalam buku ini yang saya bilang tadi sangat banyak motivasi, contoh-contoh ulama dalam membaca buku. Salah satu itu ada juga ulama yaitu saking cintanya terhadap ilmu, ketika ia buang hajat, ia menyuruh seseorang untuk membacakannya buku keras-keras agar ia dapat masih bisa mendengarkan bukunya. Saking ia cintanya terhadap buku, sakingnya tidak ingin meninggalkannya buku. Ada juga lagi salah satu yang saya masih ingat, ia membaca buku ketika ia ingin tidur, ia harus ketika ia tidur pasti akan ada buku di dadanya yang terjatuh. Saking ia ulama tersebut cinta terhadap buku ini. Nah, dari kakak-kakak ketika mempertanyakan siapa ulama itu, ya silahkan baca buku ini. Jadi di buku ini semua dijelaskan, di sini banyak sekali biografi yang sangat memotivasi di dalam buku ini. Seperti itu kakak-kakak. Jadi mungkin itu salah satu motivasi saya untuk membawakan buku Gila Baca ala Ulama. Dan kenapa tidak retorika? Jadi mungkin retorika akan membuat kita juga berpikir keras, sedangkan kita tahu kita sedang di bulan Ramadan dan mungkin kakak-kakak haus, capek. Kalau berpikir lagi kan sudah capek lagi. Jadi itu salah satu juga alasan saya membawakan buku ini Gila Baca ala Ulama, biar kakak-kakak semangat lagi membaca bukunya di bulan Ramadan dan tadarus Al-Quran. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah tadi yang sempat di. Apakah masih ada pertanyaan dari peserta review buku? Pertanyaan saya itu kan semua buku yang ada di sini juga yang sudah saudara Jaya baca juga kan pasti sudah sempurna lah, pasti ada kekurangan dari bukunya itu. Yang saya mau tahu kekurangan dari buku yang sudah Anda baca itu. Ya, baik, kekurangan. Baik, saya langsung jawab. Pertanyaan yang sangat bagus dari saudara Rifka. Mungkin saya juga lupa menjelaskan apa kekurangan dari buku ini. Jadi kekurangan buku ini ketika saya baca, mungkin kita lihat dulu dari hardware-nya atau fisiknya. Jadi fisik buku ini kita tahu juga dalam kekurangannya di sini ia memakai kertas koran atau model koran. Jadi mudah robek, seperti itu. Mudah robek. Nah, seperti ini contohnya nih, kertas koran. Nah, seperti ini. Dia itu kayak kertasnya tipis seperti itu. Jadi mudah robek, jadi harus betul-betul dijaga. Kemudian lagi langsung yang saya tahu itu kekurangan dari isinya itu ketika sang penulis mengutip biografi. Nah, ketika ia mengutip biografi, ia tidak banyak menjelaskannya. Jadi kita juga penuh banyak pertanyaan karena ia hanya memenggal biografi para ulama. Nah, jadi itu menurut saya kekurangan dari buku ini.
ia hanya memenggal biografi dari para ulama. Jadi kita masih bertanya-tanya kenapa ia bisa seperti itu, mengapa ia melakukan itu. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Itulah jawaban yang telah diberikan peritu buku itu. Kita itu di dalam kekurangan buku ini itu banyak biografi yang dipenggal, biografi ulama yang dipenggal. Oke, kepada peserta peritu buku, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi sama saudara yang di atas tentang bagaimana atau apa banyak sekali motivasi yang didapatkan setelah membaca buku tersebut. Saya hanya ingin meminta saudara yang di atas itu coba disampaikan kepada kami di sini yang pendengar, apakah ada cara membaca yang khusus atau cara membaca yang berbeda dari cara membaca pada umumnya yang buat orang itu ketagihan dalam membaca, atau adakah yang diceritakan di dalam buku tersebut yang membahas tentang sebenarnya itu membaca seperti ini, sebenarnya itu dengan membaca dengan cara seperti itu ada kelebihannya, ada apa-apanya, supaya kita juga yang generasi sekarang ini itu lebih senang membaca buku daripada membaca hal-hal yang lain. Karena kan seperti yang kita tahu, literasi yang ada di Indonesia itu sangat kurang. Jadi apakah ada motivasi yang ada dalam buku tersebut yang bisa menumbuhkan rasa literasi yang untuk teman-teman yang hadir atau duduk sekarang ini? Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada peritu buku kita untuk menjawab pertanyaan dari Kabit 1. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Kabit. Pertanyaan yang cukup bagus. Bukan cukup bagus, bagus. Salah, Mak. Jadi begini, ketika kita, yang saya ketahui dari buku ini, di sini ia tidak banyak menjelaskan atau bagaimana kita atau cara-cara membaca buku agar kita lebih suka terhadap buku, itu tidak banyak. Namun ia menceritakan bagaimana cara para ulama untuk membaca buku. Jadi dari kisah para ulama ini terbesit semangat kita. Nah, dan ada juga tadi yang saya sampaikan, ilmu yang ilmu hanya akan didapat dengan hal ini. Yang pertama tadi ada kecerdasan, ketamakan, kesungguhan, harta, bimbingan ustadz, dan dalam waktu yang panjang. Nah, dan mungkin tadi kakak bilang bahwasanya kurangnya kita literasi. Mungkin di sini kita lah yang mungkin bisa menjadi pemantik para pemuda untuk bisa lebih membaca buku. Nah, dengan cara kita mungkin bisa menjelaskan kita mungkin bisa menjelaskan tujuan ilmu, dan mungkin kita dari Islam itu kan diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai kita meninggal, seperti itu. Dan di sini juga ada di dalam buku ada namanya rambu-rambu dalam membaca. Jadi ilmu yang kita pelajari itu ilmu yang baik kita pelajari itu ilmu yang mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, seperti itu. Jadi kita ketika belajar ilmu dan hanya menjauhkan kita terhadap Pencipta itu tinggalkan saja, seperti itu. Karena bisa dibilang itu ilmu yang salah. Nah, seperti itu. Dan juga kakak bilang ketika kita membaca buku ini, adakah yang bisa memotivasi atau membuat kita memotivasi kita membaca buku?
atau semangat dalam membaca buku. Nah, mungkin itu yang tadi saya bilang, cerita-cerita dari para ulama yang sangat terkesan, aneh, bisa dibilang aneh, namun ya memang seperti itu terjadi. Jadi mungkin ada lagi yang saya ingat, karena teringat lagi sedikit. Ada yang ia itu sedang berkuda, kemudian tiba-tiba ia berhalusinasi di atas kuda. Ia berhalusinasi seperti ini. Ia ingin mempunyai 4 istri, dan setiap rumah istrinya ada buku yang ia cari. Ya, jadi setiap rumah istrinya itu mempunyai perpustakaan. Jadi di sini lucunya, kita awalnya ia bukan memikirkan cinta atau terhadap wanita. Jadi sebenarnya ia sangat cinta terhadap ilmu. Namun menurut saya di sini lucu, karena ia ingin memiliki 4 istri, dan setiap rumah istrinya itu terdapat buku yang ia cari. Nah, jadi maksudnya itu mungkin istrinya ini istri-istri para kutu buku atau istri yang memiliki perpustakaan. Menurut saya dari ini hayalan dari ulama tersebut seperti itu. Jadi banyak kisah-kisah yang lucu, menarik, dan sangat-sangat memotivasi di sini. Ada juga mungkin bisa dibilang keajaiban, karena ada yang membaca sampai dari puluhan, ratusan, sampai puluhan ribu buku. Nah, seperti itu. Jadi saking bisa dibilang di dalam buku ini terdapat kisah-kisah atau cerita para ulama dalam menuntut ilmu. Nah, seperti itu kakak-kakak. Juga saya lupa di sini. Saya lupa menjelaskan. Jadi halaman buku ini berjumlah 178 halaman. Jadi kita dapat membacanya, mungkin ketika ingin membacanya itu tidak bisa, ketika kita tekun membacanya itu tidak sampai 5 jam kita sudah bisa menamati buku ini. Nah, dengan kisah-kisahnya yang lucu, menarik, dan memotivasi para ulama, kita bisa membaca buku ini ya tidak sampai 1 hari, seperti itu. Saya hanya ingin meminta tips kepada sang pemateri, sang pereview. Teruntuk saya yang tidak terlalu menyukai buku seperti itu, akan tetapi lebih suka membaca seperti komik ataupun novel. Bagaimana tips Anda kepada saya agar saya tertarik membaca buku tersebut? Dan waktu-waktu seperti kapankah kita cocok untuk membaca buku agar buku itu dapat tersimpan baik di dalam otak kita, jadi kayak bisa sehingga kami juga bisa mereview buku seperti Anda. Seperti itu. Saya jawab. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kakak Wasek. Jadi pertanyaannya sangat menurut saya bagus. Jadi Kakak mempertanyakan bagaimana cara kita agar yang dari tidak suka menjadi suka terhadap buku. Nah, jadi yang saya itu lakukan, karena saya juga mengalaminya, saya tidak suka akan buku. Yang pertama saya itu kakak mungkin bisa mencari atau ya mencari teman-teman yang suka akan baca buku. Nah, jadi seakan-akan kita yang akan menciptakan lingkungan membaca buku. Jadi kita mungkin bisa berteman dulu terhadap orang-orang yang suka baca buku. Nah, ketika itu maka akan ada diskusi. Nah, itu pasti akan ada kayak seperti saya ini, saya suka sama teman saya karena dia suka membaca buku. Nah, ketika itu ia menjelaskan buku ini, ketika saya tertarik dari ia menjelaskan buku ini, kemudian saya juga melihat wawasan dia atau cara dia menjelaskan itu sangat bagus. Jadi seakan-akan seperti kalau kita tidak membaca buku itu kayak menyanyiakan hidup kita, seperti itu. Karena memang bisa dibilang kalau kita tidak tahu apa-apa atau tidak berwawasan tinggi itu kita pasti akan menjadi orang-orang paling bawah, seperti itu. Jadi itu betapa pentingnya kita membaca buku. Jadi mungkin salah satu tips dari saya, mungkin
cari teman-teman yang suka membaca buku. Karena dari teman-teman membaca buku lah kita akan juga terbesik pikirannya, kenapa saya kurang sekali begini, kenapa saya bodoh daripada dia, kenapa dia lebih pintar. Pasti akan terbesik di pikiran, pasti akan merasa paling bawah dari teman-teman tak seperti itu. Jadi cari dulu teman-teman yang suka membaca buku. Itu salah satu tips dari saya, karena itu yang saya lakukan. Kemudian tadi ada yang waktu membaca buku. Jadi kalau saya sendiri waktunya membaca itu ketika tidak ada yang saya ada itu ketika pikiran kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Nah, ketika apa yang kita tidak tahu lakukan, tidak ada apa yang lakukan. Nah, mungkin bisa mikir cari buku. Nah, dan kalau tips saya untuk pemula itu buku-buku yang tipis dan motivasi, banyak motivasinya untuk membaca buku. Nah, dari situ nanti akan ke jenjang yang lebih lagi dan lebih lagi seperti itu. Dari buku tipis sampai buku tebal. Nah, jadi dari buku gila baca ala ulama sampai Campbell seperti itu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah tadi jawaban yang telah diberikan review buku kita. Itu tips yang pertama, itu mencari teman yang suka baca buku. Dalam artian ini kita harus mencari teman-teman yang bisa baca buku agar kita termotivasi untuk membaca buku, dan waktu yang tepat itu kita ketika kita tidak tahu apa yang kita lakukan, semisal kita gabut, maka kita harus cari buku untuk membacanya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan tentang buku Gila Baca ala Ulama ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini mungkin pertanyaan titipan dari Kak Kamil. Masya Allah. Pertanyaannya itu kan saudara sudah melakukan review terhadap buku ini, artinya sudah membaca secara keseluruhan. Jadi artinya saya pernah dengar kata-kata seperti ini, ilmu yang baik adalah buku yang baik adalah buku yang memberikan kebermanfaatan bagi kita. Jadi setelah membaca buku ini, apakah langsung terasa manfaatnya kepada saudara untuk bisa mencari bacaan-bacaan lain? Karena ini tujuannya buku yang tadi saya dengar adalah bagaimana kita untuk bisa tekun menuntut ilmu mulai dari membaca. Jadi apakah dampak itu bisa dirasakan langsung pada saat setelah membaca buku, atau pada saat proses membaca bukunya itu kita bisa timbul semangat, oh ternyata membaca buku itu seperti ini. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya ketika membaca buku, mungkin dari setiap bab, karena saya lihat ada beberapa bab di situ yang beda-beda bahasannya. Jadi mungkin di setiap bab mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman ketika membaca bab ini apa yang saudara review bisa dapat dari tiap bab itu. Terima kasih atas pertanyaannya dari kakak. Yang pertama itu ketika saya membaca buku ini, di poin pertama itu ada motivasi untuk selalu menambah dan mendalami ilmu. Di sini sangat banyak kata-kata motivasi dari para ulama. Nah, ketika saya membacanya itu ketika membaca satu motivasi, kemudian muncul lagi kayak membaca lagi motivasi. Lembar ke lembar kayak semakin menarik motivasi-motivasi yang ada di buku ini. Nah, di situ muncul mungkin saya memang ini yang kurang membaca buku, mungkin memang harus membaca buku seperti itu. Kemudian yang poin kedua itu kecintaan para ulama terhadap buku. Nah, di sini itu tadi salah satu yang saya ceritakan, banyak kecintaannya. Ternyata ada yang orang ini, padahal itu buku cuma kertas dicoret-coret, tapi ada orang yang saking cintanya terhadap buku, seperti yang saya ceritakan tadi, sampai ia bermimpi seperti itu, sampai ia tidur pun harus ada buku di sampingnya atau di dadanya seperti itu. Jadi di sini ketika fase ini saya makin penasaran dulu terhadap buku ini, Kak. Masih tidak pergi cari buku lain, masih penasaran dulu kena buku ini. Kemudian di poin ketiga itu ada lagi cerita, poinnya itu membaca buku tebal dalam waktu singkat. Aku bilang ternyata ada orang begitu. Aku bilang masuk jika di akalnya. Padahal membaca waktu
membaca buku tebal ini dalam waktu yang singkat. Aku bilang apa ceritanya nih, kayak seakan-akan menurut di lingkungan kini kayak tidak ada orang begini, kayak mustahil. Tapi dilihat dari biografinya, namanya, saya share, ternyata memang betul-betul ada ulama seperti itu. Jadi saking cintanya terhadap buku. Nah, fase ini kayak semakin fase semakin mau ki dulu baca buku ini. Jadi mau ki baca dulu buku ini. Nah, kemudian banyak nanti motivasi. Ada yang mengatakan pelajarilah semua ilmu, karena semua ilmu itu ada manfaatnya. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, dari situ berpikir lagi, bagaimana kalau saya belajar ilmu hitam? Nah, lari salam ini pikiran lagi. Nah, kemudian ada yang tadi lagi imbangi ilmu yang baik untuk dituntut atau dicari ialah ilmu yang mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Nah, seperti itu. Jadi fasenya itu kayak mau jiki dulu baca terus ini buku, kemudian nanti ada salah satu cerita kayak terbesit mi hati tak, kemana kini mau ki belajar ilmu apa. Nah, ketika itu langsung lagi menjelaskan dalam buku ini ilmu yang harus mendekatkan kita terhadap Sang Ilahi, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Hadis, dan Fikih. Seperti itu. Ya. Dan kemudian cerita kemudian tapi dari saya sendiri, pertama itu yang paling kena tadi itu pelajarilah semua ilmu. Jadi pergi Kak, banyak ku cari ilmu. Jadi sampai Kak kayak menarik, sampai Kak cari buku-buku filsafat, buku-buku buku-buku dari barat. Pokoknya buku-buku dari barat. Ku baca sedikit-sedikit tentang ada yang itu dunia sofi, ku bilang awal dari pemikiran kayak ya itu yang mengatakan di mana Tuhan. Ku bilang mungkin salah ini karena tidak mendekatkan kepada Sang Pencipta, malah meragukan, menjadikan kita ragu. Jadi itu kita bisa mempelajari semua ilmu, yang penting tetap nak kasih dekat terhadap Sang Pencipta. Nah, jadi banyak itu ilmu. Nah, kalau melihat lagi dari pengalaman saya, mungkin bisa dibilang saya pas ketika membaca sudah ini membaca buku, pasti akan terbesit itu di hatiku, langsung cari ke buku lagi lain, lanjutkan lagi membaca deh, kayak motivasi begini, lanjutkan lagi deh, mungkin bisa Kak juga seperti ulama tersebut. Seperti itu. Jadi ada mimpi-mimpi yang akan muncul ketika kita sudah membaca buku ini. Jadi ada mimpi-mimpi ketika sudah membaca ini. Jadi akan pokoknya baca Miki dulu. Jadi ketika sudah dibaca pasti akan terbesit itu tak lagi rasa ingin membaca seperti itu, dan rasa penasaran yang kubilang tadi, biografi yang terpenggal-penggal, ada nanti rasa penasaran juga terhadap itu, kayak mengapa ya berpikir ia ingin mempunyai 4 istri seperti itu. Pokoknya akan terbesit pikiran-pikiran yang bisa dibilang nakal, tapi bisa menambah ilmu kita seperti itu. Ya baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah jawaban yang telah diberikan ke Pak review buku kita. Yang bisa saya tangkap itu setelah kita membaca buku ini, kita bisa motivasi untuk menambah ilmu dan motivasi membaca buku tebal dalam waktu yang singkat. Yang kutipan yang bisa saya dapat itu pelajarilah semua ilmu, karena semua ilmu adalah ada manfaatnya. Ilmu yang baik itu ilmu yang mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Dari keterangan saudara berwalafiat, ini sebenarnya ya resensi atau review buku, karena sependek pengetahuannya tadi mungkin ketika dia fisika resensi itu yang mengulas kembali. Tapi ketika kita katakan itu review buku, ada 8 poin katanya berwalafiat atau versi tadi ya, mulai dari identitas buku, memahami, membaca, kemudian ada 1 poin dari 8 ini yang saya terpoin tadi
katanya Nuge, ini ada review buku, dia selalu rekomendasikan dibaca di buku. Tapi ada satu poin yang hilang dari bagaimana orang mereview buku, itu gaya bahasa dari dalam buku ini. Karena tadi tak katakan lagi saudara Nuge, ada beberapa yang keluar dari review buku itu dia hanya menyimpulkan apa yang diinterpretasikan dari redaksi katanya. Contoh tadi yang saya tangkap dalam buku ini seperti ini, tanpa adanya ada dari kalimat itu yang saya tangkap dari kalimat buku ini seperti ini. Jangan sampai gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini itu bisa membuat orang multitafsir. Akhirnya si pembaca yang mereview dan si pembaca yang ada seperti ini atau saya ya sudah pernah jadi itu beda lagi tafsirannya terhadap redaksi kata itu. Jadi mungkin bisa sebelum kita rekomendasikan ini buku ke orang lain, ada baiknya kayaknya kita gaya bahasa apa yang dilakukan ini ya dominan jangan di dalam buku ini seperti itu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya juga ya namanya juga manusia lupa terhadap menjelaskan isi salah satu dari buku ini yaitu gaya bahasanya. Jadi gaya bahasa dalam buku ini itu bisa dibilang cukup banyak kata-kata ambigu. Jadi banyak kata-kata ambigu. Cuman ketika kita lebih mendalaminya itu akan tertemu sendiri kemana ia akan menuju. Jadi dari kata tersebut, dari ambigu, kita lagi baca, oh ternyata ia begini. Nah seperti itu. Jadi memang di dalam buku ini cukup ada bahasa yang bisa dibilang ambigu. Cuman akan bisa kita akan bisa sendiri menyimpulkannya. Nah seperti itu. Jadi kita akan bisa sendiri menyimpulkannya. Jadi tidak cukup susah ada gaya bahasa buku ini, bisa dibilang gaya bahasa kita. Jadi tidak banyak kata bahasa, bukan bahasa Arab, bukannya juga bahasa. Jadi bahasa Indonesia biasa seperti itu. Oke, itulah jawaban yang telah diberikan review buku kita. Gaya bahasa yang digunakan di dalam buku ini itu gaya bahasa yang banyak yang terdapat di dalam katanya itu kata-kata yang ambigu, yang seperti tadi yang saudara review buku itu ingin memiliki 4 istri dan keempat istrinya itu untuk setiap rumahnya terdapat perpustakaan buku. Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan tentang buku ini? Kan itu resensi bentuk penilaian sama jadi dibilang kayak mereview lagi tapi dia dalam bentuk tulisan. Nah kan ditahui banyak juga di sini mahasiswa yang tidak terlalu suka membaca buku apalagi yang tebal-tebal. Jadi mungkin dari reviewer di atas apakah berminat untuk membuat resensi dari buku ini? Ringkasannya dari semua buku ini kayak buku panjang atau Oke. Ya. Baik. Jadi kakak mengatakan bahwasanya apakah saya berminat untuk membuatkan resensi terhadap buku ini. Jadi sebenarnya saya ini bisa dibilang berminat untuk membuatkan ringkasan terhadap buku ini agar bisa dilihat atau dilihat atau bisa dipahami agar kakak-kakak semakin terbesit hatinya untuk membaca buku ini. Namun bisa juga diketahui saya juga masih belajar, tapi kalau ada niatnya, namun saya juga harus masih belajar agar itu resensi yang saya sampaikan ke kakak-kakak itu menarik dan tepat juga. Jadi seperti itu. Kalau niatnya alhamdulillah ada. Oke, dari sang review buku kita ingin melakukan resensi untuk buku ini karena di dalam buku ini terdapat beberapa motivasi-motivasi yang kita bisa implementasikan. Salah satunya itu ilmu yang baik, itu ilmu yang mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Di dalam buku ini kita bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mewakili dari yang di sampingnya. Jadi katanya kan di sini judulnya bila baca al ulama. Jadi
maksudnya apakah ini direkomendasikan untuk selain umat muslim ataukah berlaku secara umum? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ya bisa dibilang di dalam buku ini terdapat kata-kata yang memang bisa dibilang hanya dipahami oleh khususnya kaum mayoritas kita. Namun di dalam buku ini tidak masalah untuk dibaca oleh kaum agama atau di luar daripada Islam seperti itu. Jadi tidak mengkhususkan pada itu saja, namun memang ia banyak atau ada mengutip dari semisal ada dari Al-Qur'an, misal dari itu. Jadi ini buku tidak terkhusus untuk muslim, namun kram maaf aduh kram ya baik. Jadi ya itu, ini tidak mengkhususkan, namun memang kan bisa dibilang yang kita ketahui kan sudah dibilang tadi judulnya ulama. Jadi tidak masalah yang di luar Islam membacanya seperti itu, karena memang ada banyak motivasi di sini yang bisa dapat kita ambil. Tidak sepenuhnya menjurus kepada agama kita muslim seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah jawaban yang telah diberikan kepada buku kita. Oke, saudari, review buku kita itu merekomendasikan untuk saudari-saudara, untuk saudari-saudara yang bukan Islam untuk membaca buku ini, karena membaca adalah aktivitas yang mulia. Ia adalah gerbang utama ilmu. Dengan ilmu akan bertambah, maka membaca adalah perintah pertama kepada kita umat manusia untuk membaca. Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan atau ditanyakan tentang buku ini, Gila Baca ala Ulama? Oke, masih ada pertanyaan yang tidak bisa Mungkin masih ada pertanyaan kepada peserta preview buku kita hari ini. Oke, jika sudah tidak ada, maka saya akan simpulkan. Gila baca ala ulama. Gila dalam artian ini gila terhadap ilmu. Membaca adalah aktivitas yang mulia. Ia adalah gerbang utama ilmu. Dengan ilmu akan bertambah, maka membaca adalah perintah pertama kepada Rasulullah SAW. Tips untuk mendalami ilmu yaitu kita harus mendapat kecerdasan kita, dan cara memperoleh ilmu itu dengan pertama kita itu kesungguhan kita, kedua itu harta kita, bimbingan terhadap ustadz, dan yang terakhir itu kecerdasan. Di dalam membaca buku, kita harus baca ulang-ulang agar kita bisa mendapat intisari dalam buku tersebut, dan kita bisa memahami apa-apa yang dijelaskan dalam buku kita. Oke, dan salah satu kutipan dalam buku ini yaitu, jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang telah engkau ketahui, sebab perasaan puas itu seperti menunjukkan kekurangan perhatian terhadap ilmu. Kurangnya perhatian terhadap ilmu akan mendorong seseorang untuk meninggalkan ilmu. Apabila seseorang meninggalkan ilmu, maka dia akan bodoh. Itulah yang bisa disampaikan kepada, atau kesimpulan yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.